Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Kami mengerti Pak, memang saya sadar bahwa Pak Jokowi, pemerintah ingin membuka lapangan pekerjaan, ada nilai tambah dari produksi tembaga khususnya Pak ya, karena memang bumi resources mineral kita salah satu mineral yang kami operasikan adalah tembaga selain emas Pak ya. Nah, dengan membuat produk ekspor itu dalam bentuk copper cathode atau yang disebut dengan tembaga katoda, maka akan didirikan pabrik konsentrat dan juga pabrik smelter untuk memproduksi bahan mineral dengan hasil akhir tembaga 100% ya, atau copper cathode ya, atau tembaga katoda. Ini kami mengerti. Ya kami tentunya menyambut baik ini Pak ya. Memang ada beberapa kendala. Kendalanya itu ya memang tidak murah untuk membangun pabrik smelter untuk memproduksi menjadi hasil akhirnya itu adalah tembaga katoda, itu tidak murah. Itu memang bisa di atas 1 miliar US dollar ya untuk membangun pabriknya sendiri. Jadi kalaupun dilakukan itu memang mesti bersama-sama urunan dengan penambang-penambang lainnya Pak. Tapi kami mengerti karena tujuan pemerintah ini untuk adanya nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan di industri tambang di Indonesia Pak. Oke, kalau secara jangka pendek mungkin kalau kita lihat begitu ya Pak Herwin, ini mungkin agak cukup memberatkan bagi industri karena kita ketahui harus ada investasi juga cukup besar untuk membangun smelter yang nilai investasinya juga sangat besar juga tentunya, dan secara jangka pendek agak cukup memberatkan dan bisa dikatakan akan terjadi juga oversupply begitu karena kan penyerapan untuk smelter juga tidak serta-merta akan dilangsungkan dengan cepat, tapi secara jangka panjang mungkin dampaknya lebih baik begitu untuk kenaikan harga bahan komoditas kita yang selama ini kita jual secara bahan mentah begitu. Anda melihat apakah industri-industri atau para pemain di industri tambang khususnya mungkin di bauksit, terus nikel dan juga komoditas-komoditas mineral lainnya ini akan ya menyambut dengan baik untuk ketika didorong untuk membangun smelter-smelter ini, Pak? Iya Pak, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya ambil contoh Pak, seperti kami Pak ya, sebagai produsen, sebagai salah satu penambang dengan proyek tambang tembaga yang ada di Gorontalo. Memang kami sudah mengantisipasi hal ini. Kita sudah paham, sudah ada Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan memang adanya pelarangan ekspor bahan mineral mentah keluar, jadi mesti ada nilai tambahnya. Nah, kami sudah mengantisipasi. Memang rencana kami ke depannya itu adalah untuk membangun pabrik flotation, Pak, atau kita sebut flotasi, Pak ya. Jadi biji tembaga yang kami tambang itu akan kami olah, kami proses lebih lanjut sampai menjadi konsentrat. Nanti rencananya konsentrat ini, karena membangun pabrik konsentrat pun juga tidak murah Pak, itu sekitar 200 sampai 300 juta US dollar Pak ya. Tapi masih masuk akal. Jadi ini yang akan kami nanti supply dalam bentuk konsentrat ke pemilik smelter. Nah harapannya nanti perusahaan-perusahaan yang lebih besar Pak ya, seperti Freeport, Aman Mineral, itu kalau mereka mendirikan pabrik smelter, kita bisa memastikan adanya ketersediaan suplai konsentrat untuk mereka olah lebih lanjut sampai menjadi copper cathode atau tembaga katoda Pak. Sehingga tembaga katoda ini atau copper cathode yang kita sebut juga tembaga 100% metal ini dapat diekspor. Jadi itu antisipasi yang kami lakukan Pak.